Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi as'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memudahkan kita untuk bisa melakukan ketakwaan, melakukan peribadahan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur dengan hal tersebut jamaah yang dirahmati Allah. Karena kalaulah bukan karena kemudahan yang Allah berikan, niscaya mustahil bagi kita untuk bisa melakukan ketaatan tersebut. Betapa banyak orang-orang yang dekat kepada kebaikan, begitu dekatnya, mungkin hanya beberapa langkah darinya kebaikan tersebut, tetapi tidak Allah berikan kemudahan, tidak Allah gerakkan hatinya untuk bisa memperoleh kebaikan tersebut. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Selawat berserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran kitab atau buku Salasatul Usul, tentang tiga landasan utama, tiga landasan pokok dalam agama, ya, yang matannya, yang buku tersebut itu ringkas, bisa didapatkan di toko-toko buku Islam terdekat, sudah diterjemahkan, atau juga bisa didapatkan di internet buku-bukunya, ya. Banyak tentang yang biasa beredar itu judulnya kalau bahasa Indonesianya tiga landasan pokok atau yang semakna dengan itu, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang beliau menulis kitab ini atau risalah ini terinspirasi dari tiga pertanyaan kubur, ya. Hadis Bara bin Azib yang panjang yang menjelaskan tentang ketika seseorang meninggal dunia, dibawa ruhnya dan seterusnya, sampai ketika di saat dikuburnya dibangkitkan oleh malaikat, ditanya tiga pertanyaan kubur, atau yang disebut atau dengan istilah fitnatul kubur, ujian, ya, di dalam kubur. Nah, jadi bapak-bapak atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga pertanyaan kubur itu bukan hanya sekedar dihafal. Oh gitu, tinggal hafal saja. Ada yang begitu. Dan terjadi betul. Gimana katanya pertanyaan kuburnya tiga, udah saya tinggal hafalin aja.
jawabannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban tersebut bisa dijawab dengan benar dan baik oleh pelakunya ketika dia memiliki pengetahuan dan keimanan terhadap 3 pertanyaan kubur tersebut. Ya. Ketika orang-orang yang tidak demikian, maka mereka bingung karena tidak diyakini sepintas saja. Ya, ditanya tentang 3 pertanyaan tersebut, dia mengatakan nggak tahu. Saya dengar orang begini, saya katakan begitu. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 kisi-kisi pertanyaan di dalam kubur yang pasti kita akan lalui. Oleh karenanya buku ini ditulis dalam rangka hal tersebut. Ya, begitu penting risalah yang ringkas ini karena mengandung dalam risalah tersebut intisari dari agama kita. Ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Dan telah sampai pembahasan terakhir. Sampai mana Bapak-bapak? Karena sudah lama ini. Ada yang masih lupa? Takut pada syirik itu adalah kitab tauhid. Bukunya beda. Oh iya. Ya, itu bukunya beda. Yang ini yang salah satu usul. Ya, nggak apa-apa. Mencoba menjawab. Masih lupa Bapak-bapak? Nggak kegambar sama sekali sampai mananya? Di catatannya juga? Ya sudah, kalau begitu seingat saya ya. Seingat saya karena sudah lama. Kalau sudah berlalu berarti murojaah, kalau belum berarti yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Tentang 2 kalimat syahadat. Ya. Tentang sebetulnya tentang rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila kita ditanya jamaah, apa makna dari la ilaha illallah? Mungkin ada yang bisa jawab. Tetapi bisa jadi jawabannya keliru. Iya. Maka makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar, yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan telah kita bahas juga di antara sebab seseorang salah dalam memahami makna la ilaha illallah, di antaranya karena salah dalam memahami makna ilah. Apa arti ilah? La ilaha. Salah dalam memaknai makna ilah. Yang kedua, di antara kesalahan orang-orang yang memahami makna la ilaha illallah dengan tidak seharusnya adalah salah dalam mentakdirkan khobar la. Ini bagi yang memahami bahasa Arab. Ya. Karena la ilaha illallah itu berbahasa Arab. Bahasa Arab punya gramatikalnya. Ya, punya SPOK-nya, aturan mainnya. Ya. Subjek, predikat, objek dan seterusnya. Salah dalam memahami tersebut. Jadi ya, belajar bahasa Arab juga harus disertai atau diiringi dengan mempelajari tentang akidah dan tauhid. Karena tidak sedikit
Bahkan dari para ahli bahasa mereka tergelincir dalam permasalahan yang fatal. Dalam masalah-masalah akidah mereka tergelincir karena tidak diiringi dengan pemahaman yang benar. Ya, tadi ada dua sebab kekeliruan seorang memaknai mana la ilaha illallah. Yang pertama tadi apa Bapak-bapak? Salah dalam apa? Memaknai atau memahami kata ilah. Ada yang memahaminya banyak versinya. Ada yang memaknai makna ilah artinya al-qadir, ya maha mampu, al-ikhtira, mampu untuk menciptakan atau maha pencipta. Jadi la ilaha illallah menurut versi ini ya tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Ya. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Statement ini betul tidak Bapak? Tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Statement itu, kalimat tersebut betul atau tidak? Betul apa tidak? Ya, anak-anak sekolah SMP, betul apa tidak? Yang tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Betul atau tidak betul? Betul ya. Nggak ada yang maha pencipta. Yang semua mencipta cuma tidak secara hakiki. Yang hakiki mencipta dari yang tidak ada menjadi ada adalah Allah. Yang lain mungkin modifikasi dari sesuatu yang sudah ada digabung gitu ya. Tapi suruh mencipta dari nol nggak ada yang mampu. Betul lah, tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, tapi itu bukan makna dari la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah, orang musyrikin Quraisy juga percaya. Iya. Baik. Kemudian arti atau kesimpulannya memaknai makna ilah sekitar makna rububiyah Allah, maha pencipta, ya maha memberi rizki, maha mengatur segala urusan, atau yang beredar dengan sekitar makna rububiyahnya Allah. Maka dikatakan kalau itu makna la ilaha illallah, tidak ada perseteruan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian dari kekeliruan yang kedua adalah dari kekeliruan memahami khobarnya. Masih ingat nggak Bapak-bapak? Tentang ini mudah kalau kita belajar bahasa Arab. Ya, penting atau punya kaitan yang erat antara bahasa suatu agama dengan mempelajarinya, dengan pemahaman tentang agama tersebut sangat penting. Karena Islam adalah agama yang Al-Qur'annya berbahasa Arab, nabinya orang Arab, hadis-hadis Nabi berbahasa Arab, maka kaitannya erat. Bapak-bapak belajar bahasa Arab? Karena kalau nggak belajar bahasa Arab kayaknya panjang ini ceritanya. Pernah belajar bahasa Arab? Enggak ya, udahlah skip aja. Pokoknya salahnya itu. Ya, kita skip. Ya, karena panjang nanti. Habis nanti waktunya baru ini. Baik. Kemudian penulis rahimahullah wa ta'ala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian beliau mengatakan wa maknaha, ya ada ya Bapak yang punya bukunya. Wa maknaha, dan makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan ini sebetulnya telah diceritakan juga bagaimana kronologisnya. Ya, kok bisa la ilaha illallah jadi la ma'buda bihaqqin illallah.
La ilaha, dia mengatakan tidak ada satupun ilah. Nafian adalah suatu bentuk peniadaan. Jami'a, semua. Ma yu'badu, yang diibadahi, min dunillah, selain Allah. Menolak, kufur, mengingkari semua ilah, semua yang diibadahi. Itu makna dari la ilaha. Ya. Illallah, kecuali Allah, beliau mengatakan musbitan, menetapkan al-ibadata, peribadahan, lillahi wahdahu, hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Kama, sebagaimana yang, annahu, bahwasannya, la syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya, fi mulkihi, pada kekuasaannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari, poin penting, kesimpulan utama dari kalimat la ilaha illallah ada dua. Dan ini dinamakan atau diistilahkan oleh para ulama sebagai rukun la ilaha illallah. Karena rukun adalah sesuatu yang sangat penting dari sesuatu hal. Bagian terpenting dalam sesuatu hal disebut rukun. Dan rukun la ilaha illallah ada 3 atau 4? Ada 2 tadi. Yaitu apa? An-nafyu, la ilaha, menolak, mengingkari, kufur, menihilkan. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar. Yang kedua, al-itsbat, menetapkan. Setelah mengingkari semua peribadahan, hanya satu ditetapkan. Peribadahan itu hanya kepada Allah saja. Maka ini adalah rukun dari la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Dan tidak sempurna keimanan seseorang sampai terkumpul 2 poin penting ini. Tidak dikatakan seorang itu beriman dengan keimanan yang benar, hanya menafikan semua ilah saja, ateis nanti. Ya, dan tidak sempurna juga keimanan seorang hanya menetapkan Allah saja yang diibadahi, tetapi dia tidak mengkufuri, tidak menolak kepada peribadahan-peribadahan yang lain. Dia harus menolak segala bentuk peribadahan dan menetapkan hanya Allah saja yang boleh ditujukan peribadahan itu kepadanya. Tidak sah keimanan atau la ilaha illallah seseorang kecuali terpenuhi 2 hal tersebut. Misalnya ada orang, ya saya mah beribadahnya sama Allah, yang lain gimana ya, itu mah terserah masing-masing saja. Ya, jalannya mungkin si A ke sana, jalannya B ke sini. Kalau saya mah ke Allah, maka belum sempurna keimanannya. Sampai dia menolak semua itu. Tidak boleh melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala saja. Bisa dipahami Bapak? Dan ayat-ayat yang memiliki 2 poin penting ini banyak. Ya. Ayat-ayat yang berbicara atau kandungannya ya mengenai 2 poin tadi, la ilaha illallah, an-nafi wal itsbat, itu banyak. Di antaranya adalah yang dituliskan oleh Syekh dalam kitabnya beliau ini. Beliau ini kan kitabnya ringkas, ya cukup dalilnya sedikit-sedikit saja. Kalau semuanya dalil beliau tulis panjang jadinya, nggak ringkas lagi. Ya, jadi tulisan ini, risalah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah risalah yang ringkas, beliau tujuan utamanya untuk para pemula. Kalau semua dalil masuk, jadi tebal risalahnya. Ya, jadi cukup
beberapa dalil saja yang beliau sebutkan. Dan beliau menyebutkan cuma satu saja. Tapi sebetulnya ada banyak dalil yang seperti itu, semisal itu. Beliau mengatakan rahimahullah wa ta'ala, wa tafsiruha, dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah, alladzi, yang iwaddihuha, yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Jadi menjelaskan 2 poin yang terdapat dalam la ilaha illallah tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Surat apa? Wa idz qala Ibrahimu, dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, li abihi, berkata kepada bapaknya, ayahnya, innani, sesungguhnya aku, baraun, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi, illalladzi, kecuali yang fataroni, yang menciptakan aku, fa innahu sayahdini, sungguhnya dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku, wa ja'alaha, dan menjadikan kalimat tersebut kalimatan, sebuah kalimat, baqiyatan, yang tetap, yang kekal, fi aqibihi, pada keturunan beliau, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Ya, dalam ayat ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, surat apa? Az-Zukhruf ayat 26. Ya. Ada inti dari 2 kalimat, maksud saya dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam surat Az-Zukhruf ini ayat 26 ini terutama terdapat kandungan yang sama dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, yang mana di dalam kalimat tauhid itu ada an-nafyu wal isbat. Pertanyaan, mana yang nafyunya dalam ayat tadi? Masih ingat gak Bapak ayatnya? Coba ada yang bawa mushaf. Halaman berapa dari mushaf ya? Halaman 491. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali yang telah menciptakan aku, kesungguhnya dialah yang akan memberi hidayah kepada diriku. Mana an-nafyunya jamaah? Pada lafaz yang mana? Inni bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Bukankah ini nafyu? Menolak, meniadakan, mengingkari, kufur. Mana yang isbatnya? Illalladzi fatarani, kecuali pada yang telah menciptakan aku. Ya, maka beliau jelaskan tentang tafsir dari la ilaha illallah dengan Al-Quran. Ya, yang sekilas kalau kita baca ini mana la ilaha illallah tafsirnya, kan gitu ya. Itulah apa ya, cemerlangnya otak para ulama mengetahui inti dari suatu permasalahan. La ilaha illallah intinya nafyu wal isbat, dan banyak ayat yang berbicara tentang hal tersebut, diantaranya surat Zukhruf yang beliau nukilkan. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini surat Az-Zukhruf ini selain tadi ada an-nafyu dan wal isbat, maka terdapat dalil wajibnya seorang muslim berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, al-wala wal bara,
loyalitas dan anti loyalitas. Sudah kita bahas bukan di muqaddimah yang ketiga. Ya, sudah kita bahas tentang al-wala wal bara. Loyalitas, loyal kepada orang yang beriman. Kemudian bara itu berlepas diri, maksudnya tidak mencintai, tidak mendukung, tidak mensupport, ya. Kemudian tidak menolong. Itu namanya apa? Al-bara, berlepas diri. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun. Enggak mau menolong, enggak mau mencintai apa yang kalian ibadahi itu. Ya. Tidak menyukainya. Ya, itu namanya al-bara. Wajib hukumnya. Ya. Seorang mukmin untuk tidak mencintai kesyirikan. Simbol-simbol kesyirikan. Ya. Dan seterusnya. Sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah kedua dari ayat tersebut adalah ayat tersebut yang kita baca tadi merupakan keutamaan, suatu fadilah bagi seorang yang mewariskan kepada anak-anaknya petunjuk dan kesalehan. Iya. Kalau kita mau memberikan sesuatu yang berharga kepada keturunan kita, berikanlah hidayah. Maksudnya berikan hidayah irsyad, ya. Kita tunjukkan jalan-jalan menuju hidayah tersebut, bukan hidayah itu taufik. Ya, kita tunjukkan kesolehan. Kita tunjukkan ketaatan. Ya. Dari mana kita mengetahui hal tersebut, mengambil faidah itu? Dari lafaz yang mana, jemaah? Dalam ayat yang kita baca tadi. Suatu keutamaan kita mewariskan atau memberikan kepada anak-anak keturunan kita jalan-jalan hidayah, jalan-jalan ketakwaan, kesolihan. Dari mana? Lafaz yang mana? Wa ja'alaha baqiyatan ala aqibih. Menjadikan kalimat tersebut, tauhid tersebut itu kekal langgeng diberikan kepada keturunannya. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Dan yang ketiga faidah dari ayat yang kita baca. Ayat ini menjadi dalil bahwasannya suatu akal yang lurus, yang normal, ya, adalah seseorang itu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang-orang terdahulu. Ya, merupakan suatu apa? Akal yang sempurna, yang jernih, adalah seorang itu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang-orang terdahulu atau kebanyakan orang. Ya, mayoritas orang itu berarti kebenaran. Tidak. Ya. Dari mana faidah ini kita ambil, jamaah? Dari mana? Kesempurnaan akal, kejernihan akal adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang, kebiasaan atau banyak atau mayoritasnya orang. Dari mana? Dari mana wajhud dilalahnya atau penjelasannya bagaimana? Bagaimana Pak Ihsan? Ahsan, dia tidak mengikuti orang tuanya, tidak mengikuti kaumnya, bahkan berlepas diri dari mereka tatkala melakukan kesyirikan. Kan wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dia mengikuti kebenaran, bukan mengikuti ayahnya ketika tidak di atas kebenaran,
bukan mengikuti apa? Kaumnya, masyarakatnya tatkala tidak di atas kebenaran. Yang diikuti adalah kebenaran. Ya. Kemudian jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab adalah siapa jamaah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang adil, yang sama maksudnya yang adil. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Allah, agar kita tidak na'budu ilallah, beribadah melainkan hanya kepada Allah, wala nusyriku bihi syai'a, dan tidak kita menjadikan ya tandingan selain Allah segala sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian di antara kita sebagai rob selain Allah. Fa in tawallau, sekiranya kalian berpaling, faqul syhadu bi anna muslimun, katakanlah sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat ini jamaah nurul Allah Subhanahu wa taala ya turun ya surah Al-Imran ini ketika datang kepada Nabi SAW beberapa utusan dari ya orang-orang Nasrani ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terjadilah diskusi yang panjang antara beliau SAW dengan mereka. Kemudian orang-orang ini adalah orang-orang dari kalangan Arab. Orang Arab ada yang Nasrani ya? Ada nggak Bapak? Ada ya? Sampai sekarang ada nggak? Orang Arab tapi Nasrani, ada nggak? Ada. Di mana? Hah? Di Arab, ya betul, di Arab. Di mana di Arabnya? Di Mesir ada. Terus di mana lagi? Di Libanon ada, ya. Kita miris ya. Bahasanya Arab tapi bukan Muslim ya. Ya ada. Ya. Nah, ketika datang utusan ini berdiskusi panjang kepada Nabi SAW, kemudian turun ayat ini mengatakan kuta'alau, ya udah, ya kata Nabi SAW, ayo kita ke kalimat yang sama, yang nggak ada perbedaan antara kita dan para rasul sebelumnya, nggak ada perbedaan tentang kalimat tersebut. Iya, alla na'budu illallah, agar jangan kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Diskusi yang alot, yang panjang, ngeyel, sampai-sampai Rasulullah mengajak mereka bermubahalah. Ya, pernah dengar mubahalah jemaah? Sebagaimana di surah Al-Imran ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul ta'alau, kemarilah, nad'u abna'ana wa abna'akum, panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, kumpul sini. Wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kita, istri-istri kalian hadirkan, panggil. Wa anfusana wa anfusakum, kita dan kalian datang. Tsumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin, kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Udah alot, sudah kita bermubahalah. Kalau saya benar, kamu akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya demikian. Mereka enggak mau. Setelah ditantang oleh Rasulullah SAW bermubahalah. Ya. Nah, jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema kita, pembahasan kita. Ya. Di dalam surah ayat yang kita baca tadi terdapat pula kesimpulan atau rukun yang sama dengan la ilaha illallah. Yang manakah gerangan itu? Coba ya di mushaf.
Kalau di mushaf itu mudah-mudahan sama halamannya 491. Afan. Surat apa? Afan. Surat apa itu, Bapak-bapak? Arbabam min dunillah. Arbabam min dunillah. Afan tadi yang tadi ya. Arbaban min dunillah. (58) ya, afan. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Mana hal yang sama pada ayat tersebut dengan yang sama pula yang ada pada la ilaha illallah? Yang mana Bapak? Halaman 58. Alla na'buda illallah. Kita tidak beribadah, itu nafi apa isbat? An-nafyu. Kecuali hanya kepada Allah, itu nafi apa isbat? Isbat. Iya. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam ayat-ayat ada yang serupa dan sama substansinya atau inti pembahasannya dengan yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui tidak akan bermanfaat keimanan seseorang sebelum terkumpulnya dua hal itu. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kita tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain rob selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, ya, atau tatkala Nabi Muhammad SAW membaca surat yang surat yang lain At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Mereka orang-orang kafir itu menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, orang-orang alim mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rob. Ya. Di sini kan juga ada ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan kita menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain rob selain Allah. Bagaimana menjadikan rob? Bagaimana seseorang menjadikan orang yang lain itu rob bagi dirinya selain Allah? Maka kasusnya adalah seperti surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu, orang-orang kafir itu menjadikan ahbarahum, para orang alim mereka, wa ruhbanahum, para ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, rob selain Allah. Ini maksud dari jangan kita jadikan satu dengan yang lain sebagai rob. Seperti dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat 31. Jangan sampai seperti itu, menjadikan sebagaimana orang-orang kafir menjadikan sebagian mereka dengan sebagian lagi rob, menjadikan orang-orang alim mereka, menjadikan ahli ibadah mereka sebagai rob. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat itu, ada seorang sahabat, Adi bin Hatim. Dulunya dia seorang Nasrani, ya. Sebagaimana dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Maka Adi bin Hatim mengatakan, faqultu inna lasna na'buduhum. Rasulullah, kita nggak pernah beribadah sama mereka. Rahib-rahib itu nggak pernah kita ibadah sama pendeta-pendeta kami, nggak. Kata beliau Adi bin Hatim, karena beliau orang Nasrani dulunya. Perasaan nggak pernah deh begitu deh. Kemudian nggak mungkin salah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian faqala, Rasulullah SAW bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian ikut-ikutan mengharamkannya?
Wa yuhilluna ma harramallahu fatastahillunahu. Bukankah kalian juga ya menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian halalkan juga tuh. Begitu kan? Ikut sama mereka kan. Mereka bilang ini haram, kalian haramin juga kan gitu. Ini halal, kalian juga ikutan sama mereka. Faqultu bala, kata Adi, iya kami begitu. Kalau kata pendeta-pendeta kami bilang ini halal ya halal, kalau haram ya haram begitu. Ya begitu. Qala, maka Rasulullah mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah peribadahannya. Ya, jadikan tandingan ya sebagai Rabb yang menetapkan halal, menetapkan hukum ini halal, ini haram kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sudah adzan. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan kapan Bapak? Bulan depan insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan saya sampai sini ya. Insyaallah kita akan setelahnya membahas tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ada yang mau disampaikan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.